Beberapa orang yang memang gak suka sama kamu, mereka gak butuh penjelasan. Mereka butuh sesuatu untuk bisa menyerang hidupmu. Karenanya di pagi hari ini Tuhan mengajakmu untuk kamu menyerahkan sama Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word. Di hari yang baru, pagi yang baru, ada berkat Tuhan yang baru buat kita. Sebelum kita pergi lebih jauh melangkah di hari ini, kita adalah orang-orang yang mau buka hati kita untuk firman Tuhan mewarnai hidup kita. Firman Tuhan memberi berkat buat setiap kita. Yuk di pagi ini sama-sama cepat saja kita baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Banyak orang di hari ini capek, lelah, kewalahan, bukan karena pekerjaannya berat, tapi orang-orang itu seringkali masih sibuk, masih terus membela diri sendiri. Coba menjelaskan pendapatnya, coba menjelaskan apa yang terjadi kepada orang yang memang sudah memutuskan untuk salah paham. Coba memberi penjelasan kepada orang yang mengertikan dirinya. Coba membalas komentar-komentar pedas, coba membalas komentar-komentar negatif, bahkan coba membalas tindakan-tindakan jahat orang. Dan ketika kita ada dalam posisi seperti itu, kita terjebak dalam peperangan yang salah. Kita bukan berperang untuk menjaga hati kita, kita berperang untuk jaga nama baik kita. Padahal Tuhan adalah pembela kita. Alkitab berkata di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6, saya bacakan buat kita. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ada hal-hal yang tidak dimenangkan dengan perdebatan. Ada peperangan yang tidak bisa selesai dengan penjelasan. Karena banyak orang nggak butuh penjelasan. Beberapa orang yang memang nggak suka sama kamu, mereka nggak butuh penjelasan. Mereka butuh sesuatu untuk bisa menyerang hidupmu. Karenanya di pagi hari ini Tuhan mengajakmu untuk kamu menyerahkan sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Ayatnya bilang begitu kan? Serahkan, percaya, Tuhan bertindak. Lalu nggak stop sampai di situ. Tuhan bilang Tuhan yang akan memunculkan terangmu. Bukan kamu yang akan memunculkan terangmu. Bukan kamu yang akan menjelaskan semuanya. Biar Tuhan yang menjelaskannya. Dia akan memunculkan kebenaranmu. Artinya nggak perlu kamu angkat-angkat dirimu. Nanti Tuhan yang akan mengangkatmu. Tuhan yang akan membelamu. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita mengerti hal ini. Supaya kita tidak terjebak dalam peperangan yang melelahkan, yang membuat kita capek. Dengerin kabar buruk, dengerin komentar negatif orang, dengerin amarah orang. Ketika hal itu terjadi, sekali lagi saya ulang, kamu serahkan itu sama Tuhan. Dan kamu gak perlu baca komentar negatif, gak perlu lihat. Bukan artinya gak mau dengar masukan. Tapi ketika kamu tahu kamu benar, ketika kamu tahu kamu gak lakukan yang salah, dan orang mengerti tentang kamu, orang salah paham, dan mereka memutuskan untuk salah paham, kamu gak perlu jelaskan apa-apa. Kamu datang sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, dan biarkanlah, kasih ruang. Saya ulang, kasih ruang untuk Tuhan membela hidupmu. Kasih ruang untuk Tuhan bisa memunculkan terangmu. Jangan tutup pintunya untuk Tuhan melakukan pembelaannya buat hidupmu. Gimana Pak? Masa saya tutup pintu buat Tuhan bela hidup saya? Ya ketika kamu membela dirimu sendiri. Sibuk menjelaskan segala sesuatu pakai kekuatanmu. Serahkan sama Tuhan. Saya ulang, serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak.
Contoh yang paling jelas adalah Yesus. Yesus disalah mengerti, ditangkap, dipukul, didera, disalib. Di atas kayu salib, dia menyerahkan semuanya kepada Bapanya. Apakah Yesus nggak bisa melakukan tindakan untuk menghancurkan orang-orang yang menangkap dia? Bisa. Tapi Yesus menyerahkan semua, memberi ruang untuk Bapa membela hidupnya. Untuk sorga, kasih pembelaan buat hidupnya. Walaupun Yesus harus akhirnya mati, tapi belum selesai. Walaupun kelihatannya, ya nama baikmu udah mati, karirmu mati, belum selesai. Ketika engkau serahkan sama Tuhan, hari ketiga Yesus bangkit. Yesus comeback, datang lagi. Hidup, menunjukkan dirinya. Kemudian dimuliakan, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Datang waktunya ketika engkau tidak sibuk pakai kekuatanmu sendiri, kasih ruang buat Tuhan. Memang seringkali kelihatannya semuanya jadi mati ketika saya diam, ketika saya nggak kasih penjelasan, ketika saya nggak bela diri. Kelihatannya mati, tapi percayalah firman Tuhan. Hari ketiga akan bangkit. Nama baikmu akan dipulihkan, keadaanmu akan dipulihkan, dan kau akan dipromosi, dibela sama Tuhan. Berhenti pakai kekuatanmu sendiri. Biarkan Tuhan membela hidupmu. Keluaran 14 ayat 14 saya bacakan buat kita. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Nah, ini menampar ego setiap kita yang seringkali bela diri. Seringkali ingin kasih klarifikasi, penjelasan. Ini menampar ego kita. Tuhan bilang, aku yang perang, bukan kamu yang perang. Kalau kita maunya, saya yang perang Tuhan, dan saya memenangkan perdebatan. Saya membuat orang menerima penjelasan saya. Saya ulang, tidak semua peperangan dimenangkan lewat penjelasan. Enggak semua peperangan dimenangkan lewat perdebatan. Tapi izinkan Tuhan memenangkan peperangan dan memberi hadiahnya kepadamu. Amin. Tuhan bilang di sini, aku yang perang, bukan kamu. Ini artinya bukan diam, tapi ini artinya berani. Saya sering bilang, tidak semua orang berani. Berani apa? Berani mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Dan lihatlah orang yang berani mempercayakan hidupnya sama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kehebatannya buat orang itu. Tapi sedikit orang berani menyerahkannya. Tapi saya bersyukur saya sedang berbicara dengan pribadi yang pagi ini memutuskan berani menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Berani kasih ruang untuk Tuhan membela hidupnya. Berani mempercayakan apa yang terjadi kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bertindak. Tuhan perang ganti kita. Dan kita diam saja. Artinya kita nggak pakai kekuatan kita. Contoh hebat juga di Alkitab di Perjanjian Lama, Daud ketika pergi dari Yerusalem karena anaknya memberontak. Ini titik terendah di hidupnya. Di seberang ada Simei, keluarga dari Saul yang mengutuki Daud. Berarti melontarkan perkataan hinaan, menghina Daud dan melempari Daud dengan batu. Artinya bukan hanya perkataan yang menyakitkan, tapi tindakannya menyakitkan. Pasukan Daud berkata, biarkan raja aku ke seberang, aku penggal kepala orang itu. Tapi tahukah jawaban Daud di dalam 2 Samuel 16 ayat 10? Tetapi raja berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuki, karena Tuhan telah berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang berani bertanya, mengapa engkau bertindak demikian? Ketika Simei mengutuk, Daud menjaga hatinya dan berkata, gak perlu itu peperangan yang harus aku lakukan. Biar Tuhan. Kalau Tuhan suruh dia mengutuki aku dan aku harus jaga hatiku, gimana? Wow, luar biasa. Daud mengerti pembelaan adalah bagiannya Tuhan. Pembelaan bukan bagian kita. Tuhan akan bela kamu di semua aspek hidupmu. Ketika keadaan coba meremehkanmu, Tuhan akan bela kamu. Ketika ekonomi coba meremehkanmu, Tuhan akan bela kamu. Ketika sakit penyakit meremehkanmu dan kau menyerahkannya sama Tuhan, Tuhan akan membela-mu. Ketika hidup ini coba meremehkanmu dan kau menyerahkannya sama Tuhan, Tuhan akan membela-mu. Karena setelah itu Daud, kita tahu, tidak kehilangan tahtanya. Daud tidak kehilangan istananya, kerajaannya. Daud kembali ke Yerusalem dan memerintah sebagai raja Israel. Dan saya percaya
pagi ini Tuhan sedang meyakinkanmu, kasih aku ruang, kasih aku tempat untuk aku bela kamu, kasih aku ruang untuk aku menunjukkan kuasaku kepadamu. Dan saya percaya kita orang-orang yang pagi ini berkata, Tuhan, silahkan bela hidupku. Tuhan, aku kasih ruang, aku gak akan bela diri, aku gak akan banyak ngomong, biar Tuhan yang bela hidupku. Pagi ini saya percaya Tuhan memberkati kita, mewarnai hati kita dengan firman yang begitu hebat. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih buat kebenaran, buat firman yang kami dengar pagi ini. Sungguh menyegarkan kami Tuhan. Sungguh melegakan buat kami, bahwa kami punya pembela dalam hidup kami. Kami gak perlu sibuk-sibuk bela diri, Tuhan pembela kami. Yang perlu kami lakukan, yang perlu kami sibuk lakukan, berhubungan dengan Tuhan, bergantung pada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Jamah, berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan Morning with the Word di pagi ini, setiap pribadi dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kekuatan saya terbatas, dan kekuatan Tuhan itu tanpa batas. Jadi saya izinkan Tuhan yang bela hidup saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Pak, Bu, anak muda, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Bahkan boleh tag temanmu juga di kolom komentar. Saudara boleh berkomunikasi di kolom komentar saya, biar kita boleh saling menguatkan, saling memberkati. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini. Mungkin kau teringat kepada temanmu yang sedang sibuk bela diri, kirim link WhatsApp, link Morning with the Word di pagi ini kepada WhatsApp-nya atau di status media sosialmu, tulis. Biar lewat apa yang kamu share, banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!